Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nuri, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Idrul Wafa, NIM 731141180858. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan isi dari artikel yang sudah saya pilih dan saya share ke teman-teman semuanya. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Nah, baik. Artikel ini berjudul Workplace Bullying and Job Burnout: A Moderated Mediation Model of Emotional Intelligence and Hardiness, atau bullying di tempat kerja dan kelelahan dengan model moderasi mediasi, kecerdasan emosional dan ketahanan. Lanjut, masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini bisa dikatakan hal yang melatar belakangi penelitian ini. Dalam lingkungan kerja yang sangat kompetitif dan dinamis saat ini, karyawan dalam organisasi sering mengalami stres dan kondisi lain yang memengaruhi kesejahteraan mereka. Tekanan untuk memuaskan pelanggan serta berkontribusi terhadap produktivitas juga mungkin mengarah untuk kondisi seperti kelelahan kerja. Nah, hal ini tuh sering terjadi di sektor jasa padat karya, di mana para karyawan tuh bekerja dalam pengawasan langsung. Jadi mereka tidak bisa terlalu santai, terlalu tenang dalam bekerja karena mereka selalu diawasi. Nah, kelelahan kerja pada karyawan tidak hanya menurunkan efektivitas dan produktivitas mereka dalam bekerja, tapi juga mengarah pada turnover intention atau timbulnya niat para karyawan untuk keluar dari pekerjaan tersebut karena merasa tidak cocok dengan pekerjaannya. Nah, kelelahan kerja telah dikaitkan juga dengan hasil negatif seperti ketidaknyamanan, kurangnya minat, perasaan ketidakmampuan, dan perasaan kurang berprestasi di tempat kerja. Oleh karena itu, mungkin relevan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan kerja di antara karyawan. Pada studi sebelumnya juga didapat beberapa penyebab kelelahan kerja seperti konflik pekerjaan, konflik dengan keluarga, kelebihan beban kerja, dan lain-lain. Berangkat dari latar belakang ini, penelitian ini dilakukan. Lanjut ke tujuan penelitian. Yang pertama, meneliti pengaruh bullying di tempat kerja terhadap kelelahan kerja karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari tahu seberapa pengaruh bullying di tempat kerja sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kelelahan kerja karyawan sebagai variabel dependen. Terus meneliti peran ketahanan dalam memediasi hubungan antara bullying di tempat kerja dan kelelahan kerja. Nah, tujuan yang kedua ini itu untuk mencari tahu sejauh mana ketahanan sebagai variabel moderasi dalam memperantarai hubungan antara bullying di tempat kerja dan kelelahan kerja. Terus yang ketiga, menyelidiki peran kecerdasan emosional dalam memoderasi hubungan antara ketahanan dan kelelahan kerja, yaitu mencari tahu peran kecerdasan emosional dalam memoderasi itu memperkuat atau memperlemah hubungan antara ketahanan dan kelelahan kerja. Lanjut, selanjutnya adalah landasan teori. Berangkat dari teori-teori yang ada dengan logika yang jelas dan fakta-fakta atau hasil penelitian sebelumnya, hal ini yang menjadi dasar untuk membangun sebuah hipotesis. Dalam penelitian ini terdapat 5 hipotesis. Yang pertama, yaitu hipotesis 1, ada hubungan positif antara bullying di tempat kerja dan kelelahan kerja. Jika hasil menunjukkan positif, berarti ada pengaruh atau hubungan antar variabel. Hipotesis 2, yaitu ada hubungan negatif antara bullying di tempat kerja dan sifat ketahanan. Jika hasil menunjukkan negatif, berarti tidak ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Yang ketiga, hipotesis 3, yaitu ada hubungan negatif antara sifat ketahanan dan kelelahan kerja. Hasil yang sama dengan hipotesis 2, jika menunjukkan negatif, berarti tidak ada hubungan atau pengaruh antar variabel. Hipotesis 4, yaitu hubungan antara bullying di tempat kerja dan kelelahan kerja akan dimediasi oleh ketahanan. Yaitu peran ketahanan dalam memediasi hubungan antara bullying di tempat kerja dengan kelelahan kerja. Hipotesis 5 ini ada dua hipotesis. Yang pertama ada hipotesis 5A dan yang kedua ada hipotesis 5B. Yang pertama yaitu hipotesis 5A, kecerdasan emosional akan memoderasi hubungan antara sifat ketahanan dan kelelahan kerja. Kecerdasan emosional ini sebagai variabel moderasi
yaitu memperkuat atau memperlemah hubungan antara sifat ketahanan dan kelelahan kerja. Hipotesis 5B yaitu efek tidak langsung dari bullying di tempat kerja pada kelelahan kerja melalui sifat ketahanan adalah bergantung pada kecerdasan emosional. Nah, sifat ketahanan ini dalam memediasi hubungan antara bullying di tempat kerja dengan kelelahan kerja yaitu bergantung pada kecerdasan emosional. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode yang digunakan di penelitian ini adalah metode stratified sampling, yaitu metode sampel bertingkat. Digunakan metode ini karena dari NCR yang merupakan sampel dari penelitian ini adalah wilayah metropolitan India, tempat orang dari latar belakang yang beragam untuk mendapatkan kesempatan kerja dan pendidikan yang lebih baik. Nah, digunakan metode stratified sampling ini untuk memastikan cakupan yang baik dari berbagai departemen dengan berbagai organisasi. Sampel yang diambil yaitu dari karyawan yang bekerja di berbagai perusahaan di sektor ITES BPO dari NCR di India. Diambil dari sini karena area ini mewakili pusat bisnis India dan mayoritas kantor pusat perusahaan BPO ITES berbasis di area ini. Tingkat respon 82,5% karena dari total 425 responden yang berpartisipasi hanya 350 responden yang dianggap valid. Data yang dikumpulkan dengan dua tahapan karena untuk meminimalkan bias metode umum. Tahapan 1 yaitu rincian demografis, variabel prediktor, bullying di tempat kerja. Tahap 2 yaitu kelelahan kerja, ketahanan, dan kecerdasan emosional. Nah, ini adalah model penelitiannya, yaitu bullying di tempat kerja sebagai variabel independen, ketahanan sebagai variabel mediasi, kecerdasan emosional sebagai variabel moderasi, kelelahan kerja sebagai variabel dependen. Nah, mengikuti saran dari Barron dan Kenney, penelitian ini membangun 4 kondisi berbeda untuk menguji hipotesis penelitian. Masing-masing kondisi ini nanti akan menguji hipotesis, apakah hipotesis itu terdukung atau tertolak. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan ini kita akan menyinkronkan antara hipotesis-hipotesis yang ada dengan kondisi-kondisi yang disarankan oleh Barron dan Kenney tadi, yaitu terdapat 4 kondisi tadi ya. Nah, kita akan melihat apakah hipotesis-hipotesis ini akan terdukung atau tertolak. Nah, dimulai dari hipotesis 1 yang menyatakan bahwa ada hubungan positif antara bullying di tempat kerja dan kelelahan kerja itu sesuai dengan hasil dari kondisi 3 yang menyatakan hal demikian. Jadi hipotesis ini terdukung. Nah, untuk hipotesis 2 ini kan ada 2 kondisi. Nah, nanti satu kondisinya berada di hipotesis 3. Nah, hipotesis 2 ini sesuai dengan hasil dari kondisi 2 bagian 1, yaitu menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara bullying di tempat kerja dan sifat ketahanan. Nah, sehingga hipotesis 2 ini terdukung. Hipotesis 3 yaitu juga sesuai dengan hasil dari kondisi 2 bagian 2 yang menyatakan bahwa ada hubungan negatif antara sifat ketahanan dan kelelahan kerja, sehingga hipotesis 3 ini juga terdukung. Hipotesis 4 sesuai dengan hasil dari kondisi 4 yang menyatakan bahwa hubungan antara bullying di tempat kerja dan kelelahan kerja akan dimediasi oleh ketahanan, sehingga hipotesis 4 ini juga terdukung. Hipotesis 5A yaitu hasil penelitian emotional intelligence memoderasi hubungan antara sifat ketahanan dan kelelahan kerja. Hipotesis ini juga didukung walaupun tidak ada temuan dalam literatur. Nah, 5B hasil studi menunjukkan bahwa tempat kerja berpengaruh tidak langsung bullying pada kelelahan kerja karena ketahanan tergantung pada kecerdasan emosional. Dan hasil studi menunjukkan juga hipotesis ini terdukung namun sama dengan H5A yaitu tidak ada temuan dalam literatur. Lanjut kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang dihipotesiskan didukung oleh data. Jadi di mana hipotesis 1 sampai hipotesis 5B itu didukung oleh data. Jadi kesimpulan di sini sama, hanya mempertegas slide sebelumnya yaitu hasil dan pembahasan.
Berikutnya further research atau saran untuk peneliti mendatang. Saran untuk peneliti mendatang yang pertama yaitu penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menggunakan sampel yang lebih besar. Hal ini disarankan karena penelitian sebelumnya atau studi sebelumnya hanya mengambil sampel dari satu bagian dari India yaitu Delhi NCR, sehingga hasilnya tidak bisa disamaratakan. Nah, yang kedua yaitu variabel demografis bisa diambil sebagai pertimbangan, mungkin akan memberikan hasil yang menarik. Yang ketiga yaitu karyawan yang hadir secara fisik pada saat pengumpulan data diminta menanggapi dalam jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan guna untuk mengetahui secara langsung pendapat dari responden. Nah, yang keempat yaitu peneliti mendatang juga dapat menggabungkan sektor lain untuk melakukan studi banding antar sektor. Hal ini disarankan juga untuk mengetahui adakah perbedaan jika dihadapkan variabel yang sama dengan sektor yang berbeda. Implikasi manajerial, manajer membuat perencanaan strategi untuk mengatasi fenomena bullying di tempat kerja dan kelelahan kerja. Hal ini dilakukan untuk membentuk mental yang sehat dengan moral karyawan yang lebih baik dan produktivitas yang meningkat. Nah, yang kedua, manajemen membuat pelatihan dan sesi konseling. Hal ini juga untuk membantu karyawan mengembangkan sifat ketahanan dalam diri mereka. Terus yang ketiga yaitu memasukkan yoga dan meditasi sebagai bagian kegiatan pengembangan karyawan yang penting dalam organisasi. Nah, selanjutnya ini adalah instrumen penelitiannya, yaitu instrumen penelitian sendiri yaitu alat pengumpulan data dalam suatu penelitian. Ini ada item asli dari Joburnote dan item translasinya. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.